Halo semuanya. Kami sedang berada di pabrik tahu susu yang berada di Jalan Raya Bandarasa Kuningan. Mau tahu keseruan kita? Yuk tonton terus videonya. Let's go. Yang kedua rekan saya Siti Korea. Kami itu dari mahasiswa dari kebetulan kita ada tugas dan kami bertiga di sini berniat untuk melakukan presentasi ini. Mungkin nanti kita minta waktunya harus dibuat. Nah, sekali ini kita juga Oh ya, boleh deh. Silakan tuh masuk aja. Halo semuanya, sekarang kita sedang berada di pabrik tahu susu Kuningan dan sekarang ini kita sedang bersama salah satu karyawan dari perusahaan ini, yaitu bersama kita namanya siapa? Rizky Fauzan. Dengan Rizky Fauzan ya. Panggil aja Oja. Oh, Oja, terima kasih. Oke, kebetulan di sini kami ada tentang perusahaan ini. Bolehkah dapat menjelaskan sejarah dari perusahaan ini atau bagaimana? Boleh. Jadi awal mulanya tuh dari Pak Haji sama Bu Haji aja ya sebetulnya. Itu bos utama lah. Pendirinya mungkin? Iya, pendirinya. Yang kan orang tuanya juga dulunya kan orang tua Pak Haji kan sama jadi pengusaha tahu juga. Nah jadi anaknya juga mau coba juga kan. Pas tahun 93 tuh kan nikah sama Bu Haji. Terus tahun 94 kan udah ada modal kan. Udah ada modal pokoknya dari yang kemarin-kemarin tuh usaha itu. Nah terus coba buat buka tahu juga. Pertama kali buka tuh tahun 94 tuh di Brebes. Di Brebes? Iya di Brebes coba buka kan, bangun gitu. Di situ kan dicoba ternyata ya lumayan, cuman karena limbah mungkin ya, karena kan limbah tahu kan agak ribet juga, kalau orang-orang agak meresahkan lah ya. Jadi akhirnya diusir lah sama orang-orang sananya gitu, karena dekat pemukiman juga. Akhirnya habis itu lama-lama kan masih ada kan modalnya, coba buka lagi di Ciledug. Di Ciledug gak kuat lama sama di demo juga sama orang-orang itu kan. Akhirnya gitu ya? ya akhirnya kan habis itu kan down dulu lah gitu. Akhirnya tahun 95-nya itu coba buat jualan aja. Jadi jualan tahunnya punyanya itu tuh orang tuanya Pak Hajinya, dicoba jualan aja gitu. Jualannya tuh tempatnya di Luragu di Kuningan kan. Habis itu lama-lama itu lama deh sampai tahun 2001-an sambil kumpulin modal gitu kan. Habis itu tanggal 2002 kan di sana tuh rame kan ya. Ternyata di Luragu tuh lumayan lah. Akhirnya coba buat buka di Luragu tahun 2002 tuh. Akhirnya pas buka tuh rame kan, maju. Akhirnya tahun 2008 tuh alhamdulillah katanya kebeli mobil tuh tahun 2008 itu yang pertama kan. Terus tahun 2010 tuh kan si anaknya tuh udah gede kan. Akhirnya tuh tahun itu yang di sana tuh bukan tahu susu teh. Oh berarti awalnya Awalnya tuh tahu biasa dulu ya, tahu Kuningan aja lah ya. Tahu biasa. Nah, habis itu tahun 2010-an tuh mau ada rencana buka lagi gitu. Nah, terus cari tanah kan. Akhirnya kebeli tuh tanah yang di sini. Kebeli tanah yang di sini. Akhirnya buka apa tahun 2011 tuh dibangun. Awal tuh bangun. Terus inspirasinya tuh dari tahu susu Lembang yang di Bandung. Oh, berarti tahu susu ini sama anaknya ya yang itu ya? Iya, apa? Gitu ya? Bukan kembangkannya, tapi lebih ke idenya gitu. Idenya tuh dari anaknya gitu. Coba buka tahu susu aja, soalnya kan itu kan benar oleh-oleh gitu lah dari Kuningan. Pas tempatnya juga enak kan, ya jalur-jalur Cirebon gitu. Nah akhirnya dibuka lah tahun 2011 akhir tuh. Jadi ini pertama kali buka ya akhir itu buka lah di sini. Ya alhamdulillah awal-awal sih emang agak ini sih. Ya namanya juga jalur cepat ya. Jadi orang-orang ya cepet aja gitu. Kebetulan sekarang tuh rame jadi agak jadi melambat gitu. Alhamdulillah lah makin lama makin banyak.
berarti kan pabrik yang di sini kan berdiri dari 2011 ya. Iya. Nah yang namanya kita usaha ya pasti ada yang namanya naik turun, up and down. Pernah nggak sih ngerasain kayak misalnya yang pelanggannya jadi berkurang atau omset yang menurun? Nggak berada di titik terendah gitu kan? Di sini apa sebelumnya? Di sini maksudnya dari 2011. Pastinya pernah sih kalau misalkan titik terendah tuh paling kalau misalkan komplainan alhamdulillah jarang lah, paling orang-orang ya jarang paling kalau ada kesalahan sedikit. Kalau kualitas mah insya Allah bagus sih. Kita juga di sini apa sih namanya ya kualitas diutamakan lah di sini. Iya benar. Kalau titik terendah paling pas pandemi kemarin parah banget yang pas Februari awal tuh, soalnya nggak ada orang benar. Misalkan kan produksi banyak tapi kalau misalkan yang beli nggak ada kan agak bingung juga, paling dijual kalau misalkan di sini nggak habis kan dijual deh di pasar. Kalau di pasar kan gimana sih ya orang Indonesia kalau tahu udah makanan pokok lah ya laku aja tapi murah. Jadi hitungannya kalau misalkan bikin banyak tuh ya sih kalau bisa bikin di sini gitu. Kalau untuk jumlah karyawan sendiri Pak ada berapa di sini ya dari kalau pas awal saya masuk sih banyak ya, hampir 30-an. Tapi dari proses dari produksi semuanya keseluruhan kan di sini, ini yang di sini aja ya maksudnya sekitar ada 30-an ada yang dulu, tapi pas sebelum pandemi, pas pandemi itu dikurangin banyak, hampir 10-nya malah, paling ya banyak kan yang dikeluarin gitu. Banget. Soalnya ya gimana, orang-orang juga pada diem kan jadinya kerja tuh, itu akhirnya di PHK lah banyak kan. Tapi kebanyakan di sini kayak prioritas muda kayak apa gitu ya, yang prioritas laki-laki sih. Kalau dulu ada wanita juga, cuman gimana ya, bosnya tuh bilang kalau cewek itu agak kurang katanya, soalnya di sini nggak capek juga katanya gitu, jadi lebih prioritas laki-laki sih ya. Nah kalau sekarang tuh udah ya seiring berjalan waktu gitu kan, pandemi juga kayak orang-orang udah nggak peduli gitu kan, benar kan ya? Nambah sekarang 25 sih. Sekarang 25. Ya kemarin ada yang baru 2, awal 23, sekarang jadi 25. Merasa terbebani nggak sekarang dikurangi karyawan? Kalau pas dulu dikurangin ya pasti ada aja sih, kayak aduh harusnya ini banyak ada di sini, agak capek juga. Kadang kan kalau pandemi kan sepi nih, kadang juga ada aja yang beli ramai tuh kadang, jadi agak repot juga. Cuman ya ngertiin bos juga, sama-sama ngertiin lah karyawan sama bos tuh kan. Nah jadi ya terima aja sih saya. Selain dari Sekarang ya saya ngomong sih kayak ini tuh udah makin ramai gitu, bisa ditambahin gitu. Akhirnya masuk lagi. Banyak kan anak-anak muda sih. Ya karena emang yang kita tenaga kerjanya membutuhkan yang gitu ya, aktif gitu ya. Cari yang nggak lolo lah pokoknya. Selain dari efek pandemi itu adanya PHK, ada nggak sih kayak masalah dari internal kayak misalnya ada misalkan karyawan karena karyawannya kurang jujur kah, atau dari kerjanya yang kurang gimana gitu? Ada sih, ada aja deh, ada aja. Tapi kalau misalkan masalah keuangan nggak ada, cuman paling masalah kerjaannya aja agak males kah atau melakukan kesalahan yang fatal mungkin gitu kan. Ada, tapi kalau masalah keuangan gitu mah nggak ada sih alhamdulillah, paling masalah kerjaan aja gitu. Kecelakaan gitu ya, nggak hati-hati atau apa, jadi ya di sini kan jadi agak takut juga kalau misalkan dia agak malas, nanti takutnya ngaruh ke perjuangan. Jadi mending dikeluarin aja gitu. Ngomongnya juga ya saya dulu sih yang ngomong sebenarnya, nggak bosnya langsung gitu. Kadang saya dulu ngomongnya, saya tuh kasih tahu dia dulu di bos. Kalau misalkan emang gitu aja baru bosnya yang turun tangan. Peringatan dulu. Iya. Itu aja sih kalau masalah itu, kalau nggak ada sih. Mesti untuk strategi dari menarik pelanggan, mempertahankan pelanggannya, terus kayak gimana caranya biar lebih menyebarluaskan Yang pasti kita tuh tetap di sini sih konsisten ya kerjanya, maksudnya kalau profesional lah. Kalau kerja ya
kualitas lebih ditingkatkan lagi lah. Ya kan orang-orang juga tanpa sadar kan menyebarluaskan juga gitu, tanpa harus kita dari omongan ke omongan. dari omongan gitu. Jadi ya itu aja sih, dan paling nambah-nambah yang lain kayak sampingan-sampingan gitu deh. Misalkan zaman apa sekarang, musiknya apa, ya, ikutin zaman aja gitu. Dan kita juga ada jualan zaman juga. Sekarang ada jualan apa itu kan. Nah, ini dia teman-teman, proses pembuatan tahu susu Tamyang Sari yang berlokasi di Kota Kuningan. Disinilah yang membedakan tahu susu dengan tahu lainnya, di mana pada proses pembuatan tahu susu ada penambahan susu sapi yang membuat tahu susu ini menjadi lebih gurih dari tahu biasa. Di pabrik tahu ini juga mereka mengutamakan kualitas bahan baku yang digunakan, seperti menggunakan susu sapi yang segar, kacang kedelai dengan kualitas terbaik, sehingga menghasilkan produk jual yang memuaskan pelanggannya. Ini dia proses pencampuran susu sapi dengan sari kacang kedelai. Kemudian campurkan juga biang tahu. Biang tahu ini berasal dari air sisa pembuatan tahu sebelumnya. Aduk terus sampai tercampur rata dan biarkan sampai mengendap. Proses inilah yang dinamakan fermentasi. Setelah itu, tinggal pisahkan saja air biang dan hasil endapan sari kedelai di bawahnya, dan hasil endapan inilah yang bakal dicetak menjadi tahu. Setelah kita lihat proses pembuatannya, yuk kita next step lihat proses penggorengannya. Nah, Sobat Cakrawala, itu adalah proses pembuatan tahu susu yang berlokasi di Kota Kuningan. Pabrik tahu susu Tamyang Sari ini akan terus memperluas jangkauannya agar seluruh masyarakat Kota Kuningan maupun kota-kota lainnya dapat mencoba dan merasakan salah satu makanan khas Kuningan yang satu ini. Nah, untuk itu kaula muda yang mau memulai berbisnis, yuk mulai dari sekarang, jangan takut gagal ya. I'll see you soon guys, bye!